Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan 7 materi dari mata kuliah Proses Manufaktur 2 yang meliputi pengerjaan tempa, elemen dasar perkakas, pengendalian numeris, memotong logam, mesin bubut, mesin pengurdi dan pengebor, dan juga mesin freeze. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tasya Azhara, NPM 19056, dan rekan saya Widya Amelia, NPM 19043, Almiranda Safira, NPM 19045, Safiur Rohmah, NPM 19050, dan Zulfika Irvidianis, NPM 19055. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengerjaan gempa. Pengerjaan gempa adalah teknik pengerjaan dengan memberikan gaya-gaya dari luar kepada benda kerja yang biasanya berbentuk logam, dilakukan dengan pengerjaan dingin dan beberapa dengan pengerjaan panas, yang umumnya meliputi operasi pembentukan atau forming, pulse atau punching, dan pemotongan atau shearing. Mesin gempa atau mesin press sendiri merupakan mesin yang dipakai untuk memproduksi barang-barang sheet metal menggunakan satu atau beberapa press disk dengan meletakkan sheet metal di antara upper disk dan lower disk. Gempa mempunyai kemampuan berproduksi cepat karena waktu operasi hanyalah kebutuhan untuk satu langkah penumbuk ditambah waktu yang diperlukan untuk mengisi stok. Mesin pres sendiri terdiri dari rangka mesin yang menopang sebuah landasan dan sebuah penumbuk, sebuah sumber tenaga, dan suatu mekanisme. Jenis-jenis gempa dibagi berdasarkan yang pertama, kegunaan gempa, yang terdiri dari potong bujur sangkar, potong lingkaran, rem, pons, ekstrusi, kampuh, meluruskan, mendesak, menstempel, mengubah, menggigit, mengulurkan, turret, dan juga tempa. Kemudian jenis gempa yang dibagi berdasarkan sumber tenaga ada dua, yaitu manual dan yang bertenaga. Dapat bertenaga mekanis, uap, pneumatik, dan juga hidrolik. Kemudian ada jenis gempa berdasarkan penumbuknya, yang terdiri dari kerja tunggal vertikal, kerja ganda vertikal, 4 luncuran, dan konfigurasi penumbuk khusus. Kemudian ada jenis gempa berdasarkan desain rangka, yaitu yang pertama adalah bangku, condong, celah, busur, sisi lurus, trompet, dan juga pilar. Dan yang terakhir, jenis gempa berdasarkan pengenaan tempa pada penumbuknya. Yang pertama ada engkol, knock, eksentrik, sekrup daya, batang gigi dan pinyon, engsel ruas, hidrolik, togel, dan pneumatik. Materi kedua yang akan saya sampaikan adalah elemen dasar perkakas. Elemen dasar dari suatu mesin perkakas dibagi menjadi 5 bagian besar, yaitu yang pertama, struktur mesin perkakas yang terdiri dari rangka mesin yang memiliki komponen seperti kepala, spindle, bangku, kolom, meja, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penggerak mesin perkakas. Motor banyak digunakan dalam penggerak pada mesin perkakas. Motor arus bolak-balik yang digunakan biasanya dari motor induksi jenis massa tunggal. Sedangkan motor arus searah sering digunakan dengan peralatan kendali numeris. Motor biasa dihubungkan langsung dengan roda gigi atau dengan menggunakan sabuk. Untuk mesin yang berukuran besar biasanya menggunakan roda gigi, sedangkan penggunaan sabuk biasanya untuk mesin-mesin berukuran kecil. Yang ketiga ada metode penanganan benda kerja, yang meliputi penyangga benda kerja di antara kedua pusat, mandril, plat muka, pencekam, leher atau kolet, arbor, cetak T dan catok, dan juga pencekam magnetis. Yang keempat ada metode penanganan benda kerja dan metode pengendalian mesin. Mesin perkakas sendiri merupakan alat mekanis yang ditenagai dan biasanya digunakan untuk memfabrikasi komponen metal dari sebuah mesin. Contoh mesin perkakas antara lain adalah mesin bubut, mesin freeze, mesin bor, dan lain sebagainya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya di materi-materi selanjutnya. Lalu selanjutnya, bab 3 atau pengendalian numeris. Mesin perkakas saat ini banyak yang dikendalikan secara numeris, sehingga membutuhkan berbagai jenis tahapan, meliputi yang pertama pengurutan operasional, yang kedua jenis kendali yang digunakan, yang ketiga pengkoordinasian tegak lurus, yang keempat pemrograman titik ke titik, dan yang kelima lintasan kontinu. Pengendalian numeris ini sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, biaya perkakas yang berkurang karena jumlah yang optimum dari kecepatan dan hantaran untuk perkakas pemotong. Yang kedua, biasanya terdapat penurunan dalam waktu pasang dan waktu permesinan. Yang ketiga, komponen yang rumit dapat di mesin semudah seperti komponen yang sederhana. Yang keempat, biaya pengawasannya biasanya dikurangi. Yang kelima, programnya dapat diubah untuk memungkinkan modifikasi dari permesinan. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, biaya modal untuk membeli mesin yang tergolong tinggi.
Yang kedua, terdapat kehilangan fleksibilitas mesin kalau pita atau kendalinya tidak berfungsi. Yang ketiga, sistem kendali yang tergolong mahal. Yang keempat, biaya pemeliharaan tinggi yang disebabkan karena kecanggihan dari sistem kendali tersebut. Lalu bab 4, memotong logam. Pemotongan logam, perkakas pemotong logam yang paling sederhana adalah pahat mata tunggal. Gaya pada perkakas pemotong untuk setiap bahan tertentu tergantung pada beberapa pertimbangan. Bentuk, sudut pahat, dan bahan pahat bergantung pada alat yang digunakan dan bahan yang akan dikerjakan. Media pendingin. Setelah operasi pembentukan dan pemotongan selesai dikerjakan, diperlukannya media pendingin untuk mengurangi panas tinggi akibat dari gesekan dan tekanan. Jenis media pendingin yang digunakan bergantung pada bahan dan operasi yang telah dikerjakan. Lalu selanjutnya kemampu mesinan. Tingkat kemampu mesinan sangat dipengaruhi oleh jenis dan bentuk pahat yang digunakan. Pengujian kemampu mesinan harus dilakukan dalam kondisi standar jika ingin hasilnya dapat dibandingkan. Dua faktor yang paling mempengaruhi kemampu mesinan pada bahan logam adalah keuletan dan kekerasan. Tingkat keuletan yang rendah merupakan modal untuk kemampu mesinan yang baik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mesin bubut. Mesin bubut adalah segala macam mesin perkakas yang memproduksi bentuk silindris. Akan tetapi mesin ini dapat juga digunakan untuk kepentingan yang lain seperti pembuatan kenop, pemotongan ulir, dan pembuatan tirus. Jenis yang paling tua dan paling umum adalah pembubutan atau late yang melepas bahan dengan memutar benda kerja terhadap memotong mata tunggal. Prinsip kerjanya yaitu benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat atau alat potong digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Benda kerja dipasang pada pencekam atau penjepit yang dipasang pada poros utama dan pahatnya dipasang pada rumat pahat atau tool push. Selanjutnya konstruksi pembuatan dasar. Ada kepala tetap letaknya di sebelah kiri yang memutar benda kerja. Apron bagian dari kereta luncur yang menjulur di depan dari pembubut. Skru pengarah, poros panjang yang diulir dengan baik. Ulir pengarah untuk memotong ulir. Batang hantaran mentransmisikan daya dari kotak pengubah cepat untuk menggerakkan mekanisme apron. Tuas pengubah kecepatan untuk mengatur kecepatan. Selanjutnya adalah pergolongan mesin. Pembubutan cepat dibagi menjadi 3. Pengerjaan kayu, pemusingan logam, pemolesan. Jenis pembuatan yang paling sederhana dan digerakkan pada kecepatan tinggi. Prinsip kerjanya benda kerja dipegang di antara pusat atau dipasang pada plat muka kepada kepala tetap. Pembuatan mesin dibagi menjadi 3. Penggerak puli kerucut bertingkat, penggerak roda gigi tangan, penggerak kecepatan variabel. Hampir sama dengan pembuatan kecepatan. Yang membedakan yaitu pembuatan mesin memiliki tambahan untuk mengendalikan kecepatan spindle, untuk penyangga, serta mengendalikan hantaran dari pahat pemotong tetap. Pembuatan bangku dinamakan pembuatan bangku karena terdapat bangku kecil yang dipasang pada bangku kerja, mempunyai kapasitas putaran maksimum sebesar 250 mm pada plat muka. Pembuatan ruang perkakas. Pembuatan yang sangat lengkap. Pada pembuatan ruang perkakas disesuaikan untuk perkakas kecil, alat ukur, cetak, dan bagian presisi yang lain. Pembuatan kegunaan khusus. Ada 3, yaitu pembuatan silindris, proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut sejajar dengan sumbu benda kerja. Pembuatan tepi, pemotongan tegak lurus terhadap sumbu putar, pembuatan tirus, dan pemotongan ulir digunakan untuk memotong besi, cor, atau kuningan. Pembuatan turret dibagi menjadi 3, yaitu turret horizontal. Turret horizontal dibagi menjadi 2, jenis ram dan sadel. Jenis ram turret ditempatkan pada peluncur atau ram yang bergerak ke belakang atau ke muka pada sebuah sadel yang diapitkan kepada bangku mesin bubut. Sedangkan sadel langsung terpasang pada sadel pencekam menggantung bergerak bolak-balik bersama turret. Pembubut turret vertikal, pemotongan bersudut, baik ram maupun turret dapat diputar 30 derajat ke kiri atau ke kanan dari pusat. Mesin ini hanya dilakukan pekerjaan pencekaman otomatis, dihantarkan kepada benda kerja dan mundur setelah daurnya diselesaikan, mempunyai peluncur pahat muka dan belakang. Pembuatan otomatis sama dengan pembuatan turret otomatis, hanya saja memerlukan operator untuk menempatkan suku cadang yang harus di mesin ke dalam mesin bubut. Pemesin ulir otomatis, ada spindle tunggal dan banyak. Spindle tunggal
dilakukan oleh 2 mata perkakas horizontal, sedangkan 3 lainnya digunakan untuk membuat alur, memotong putus, dan membuat alur. Spidol banyak, itu langkah operasi dibagi menjadi beberapa bagian, sehingga satu stasiun mengerjakan satu bagian operasi dan semua stasiun beroperasi secara serentak. Terakhir, fris pengobaran vertikal. Benda kerja diputar pada meja horizontal, yang modelnya mirip dengan fris membuat tembikar lama untuk pekerjaan tepi horizontal, pembuatan vertikal, dan pengeboran. Lalu selanjutnya ada mesin penggurdi dan pengeboran penggurdi. Gurdi adalah sebuah alat pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa tepi potong dan galur yang berhubungan kontinu di sepanjang badan gurdi. Penggurdi mempunyai beberapa jenis, yaitu lubang minyak penggurdi tangkai tirus, penggurdi untuk plastik cor, penggurdi bergalur 4, penggurdi bergalur 3, penggurdi helix tinggi untuk aluminium, dan penggurdi puntir tangkai lurus untuk baja lunak. Adapun prestasi penggurdi yang harus diperhatikan, yaitu sudut mata, sudut helix, mata gurdi, fluida pendingin, kecepatan potong, hantaran penggurdi, dan ukuran lubang yang akan digurdi. Lalu selanjutnya ada pengeboran. Mengebor adalah membesarkan lubang yang telah digurdi atau dilubangi sebelumnya. Pengeboran mempunyai 3 jenis, yaitu yang pertama ada mesin pengebor jig, mesin pengebor vertikal, dan mesin bor horizontal. Perkakas pengebor dapat digunakan untuk menyeleksi lubang sampai ke ukuran yang tepat. Perkakas yang digunakan dalam mesin pengebor horizontal dipasangkan pada batang berat atau kepala pengebor yang selanjutnya dihubungkan ke spindel utama dari mesin. Untuk pekerjaan mengebor presisi pada mesin fris, pengebor jig, atau gempa gurdi diperlukan untuk menggunakan perkakas yang mempunyai penyetelan mikrometer. Pengaturan pemotong ganda yang paling populer yaitu jenis blok yang terdiri atas 2 pemotong berhadapan yang terletak dalam alur pada blok. Perkakas pengebor yang umum dipakai dalam mesin kecil seperti mesin bubut adalah sebuah perkakas mata tunggal yang disangga dengan cara memungkinkan pemasukannya ke lubang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Widya Amel Krisnanda, NPM 19-43 akan menjelaskan tentang mesin fris. Mesin fris adalah mesin perkakas yang digunakan untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja dengan menggunakan pisau fris atau cutter sebagai alat potong atau pahat penyayat yang berputar pada semua mesin. Mesin fris ada 3, yaitu mesin fris vertikal, horizontal, dan universal. Untuk yang vertikal merupakan mesin fris dengan poros utama sebagai pemutar dengan pemegang alat potong dengan posisi tegak. Untuk horizontal merupakan mesin fris yang poros utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Dan universal, mesin ini merupakan gabungan dari mesin fris horizontal dan vertikal, akan tetapi tidak dapat digunakan secara bersamaan. Memiliki prinsip kerja yaitu pisau fris bergerak berputar, sedang benda kerja terpasang pada meja dalam keadaan bergerak, mendatar, tegak, maupun berputar dengan lambat. Selanjutnya ada perlengkapan mesin fris. Yang pertama ada jak untuk pengikat alat potong atau pisau. Selanjutnya ada dividing head. Dividing head ini untuk membagi sudut benda kerja yang akan di-fris sehingga menghasilkan pembagian yang sama. Selanjutnya ada tailstock untuk menahan benda kerja yang akan di-fris bila benda kerja dipasang di antara 2 senter. Selanjutnya ada arbor sebagai tempat kedudukan pisau fris. Lalu ada adaptor sebagai alat penjepit pisau fris yang bertangkai tirus. Selanjutnya ada ragum. Ragum di sini ada 3, yaitu ragum berputar, ragum universal, dan meja berputar. Ragum ini digunakan untuk memegang benda kerja yang akan di-fris. Selanjutnya ada milling cutter. Milling cutter ini adalah alat potong dari mesin fris. Selanjutnya adalah mengetahui saklar pada mesin fris terlebih dahulu. Ada 3, yaitu saklar utama, tambahan, dan motor pendingin. Setelah itu mengatur putaran mesin. Setelah itu mengatur gerakan otomatis dengan cara handle pemutar didorong ke dalam, dan untuk menggantikan gerakan otomatis itu handle pemutar ditarik keluar. Untuk menentukan penyayatan dengan rumus berikut, yaitu tebal penyayatan dikali dengan jumlah gigi pisau fris lalu dikali dengan jumlah putaran tiap menit. Selanjutnya adalah langkah pengfrisan ada 3. Yang pertama adalah langkah awal atau persiapan kerja. Periksa ukuran benda kerja, lalu tentukan mesin dan pisau fris yang akan digunakan. Lalu pelajari gambar, lalu persiapkan alat ukur. Alat ukur yang dipakai itu bisa berupa mikrometer, jangka sorong, dial indikator, kaliber, dan pengukur roda gigi. Lalu pelajari operation plan, lalu tentukan alat bantu yang akan digunakan dan menentukan putaran mesin. Lalu ke langkah selanjutnya yaitu proses pengfrisan atau langkah kerja, yaitu menyetel ragum pada meja mesin, memasang benda kerja, memasang pisau fris, setting benda kerja, dan pelaksanaan pengfrisan dimulai.
Untuk meng-freeze rata, hidupkan tombol utama mesin freeze. Atur kecepatan putaran mesin sesuai besarnya pisau dan jenis bahan yang di-freeze. Setting benda kerja pada posisi skala 0. Jalankan mesin dan gerakan meja untuk memulai proses penyayatan. Lalu ukur hasil penyayatan sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan jangan lupa untuk melakukan proses inspeksi untuk menghindari adanya kesesatan. Sekian dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.